Halo Church, Shalom, selamat pagi. Saya Kenneth Kapantau. Senang menjumpai saudara semua pada mulai service pagi hari ini. Dan saya percaya semua kita akan diberkati oleh Tuhan. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih untuk semua persembahan, perpuluhan, dan dukungan bagi saudara-saudara kita yang terdampak oleh COVID-19. Tuhan yang akan memberkati kita semua dengan kelimpahan. Kami juga terus mengajak saudara untuk aktif di iCare supaya semua saudara tergembalakan dengan baik oleh Tuhan. Jangan lupa untuk mengikuti live worship kami di IG Pastor Daniel Kapantau setiap Senin sampai Sabtu di jam 9 malam. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Mari siapkan hati untuk bersama kita mengikuti online service hari ini. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami percaya pada pagi hari ini Engkau hadir dalam online service kami. Berkatilah online service kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan berkati. Tuhan telah memilih kita untuk kita hidup dalam rencananya. Apapun yang kita perlukan, apapun impian-impian kita, percaya bahwa Tuhan telah menyediakannya untuk kita semua. Amin.
sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Apapun keadaan kita saat pagi hari ini, apapun kondisi kita saat hari ini, Dia Yesus, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia matahari, Dia perisai kita. Mari datang kepada Dia dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu.
ada 1000 hari di tempat lain. Mari saat pagi hari ini kita inginkan Dia lebih lagi. Mari kita inginkan Yesus lebih lagi ada di dalam hati setiap kita. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Bahwa lebih dari segalanya kami ingin Kau Tuhan. Kami ingin Kau Tuhan. Kami mau setia hanya kepadamu Yesus. Dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Dengan segenap hatimu kepada Kau. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba setia kepadamu.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang menjumpai semua saudara di online service kita hari ini. Dan di tengah-tengah semua kita bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Saya percaya bahwa hari ini juga Tuhan mau mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana Anda dan saya mengalami kehidupan yang merdeka di dalam Tuhan. Kehidupan di mana Anda bebas daripada setiap dosa. Kehidupan di mana Anda memiliki kesempatan yang baru. Bahkan di tengah-tengah krisis pun kita memiliki kesempatan untuk melihat Tuhan yang telah memerdekakan kita. Memampukan kita semua untuk melihat kemenangan, melihat mujizat, melihat hidupmu justru berkemenangan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kita belajar firman Tuhan. Kami percaya bahwa di hari-hari kami semua bangsa Indonesia merayakan hari di mana kami memperingati kemerdekaan Indonesia. Kami juga percaya hari ini Tuhan akan mengajarkan kami tentang bagaimana kami hidup di dalam kemerdekaan. Di mana kami telah dibebaskan, di mana kami telah dimerdekakan dan memiliki kesempatan yang baru untuk memulai hidup di dalam Engkau, untuk memulai hidup dalam kesempatan-kesempatan yang baru yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya berdoa kita mendengarkan firman Tuhan ini dengan sukacita. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Wow. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan dengan baik. Demikianlah sekarang. Pada waktu ayat ini yang engkau baca besok, itu juga mengingatkan engkau. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saya ada dalam Kristus, telah dimerdekakan dalam Kristus. Demikian juga saudara semua yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus. Kata Alkitab, bagi mereka tidak ada penghukuman. Dan justru kemerdekaan yang telah Yesus berikan kepada kita memberikan kita hidup, memberikan kita kesempatan. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kemerdekaan dalam Kristus telah memberikan kita keselamatan yang pasti. Sekali lagi, kemerdekaan di dalam Kristus oleh kematiannya di kayu salib, oleh kasih karunia-Nya telah memberikan kita keselamatan yang pasti. Sehingga pada saat ini saya berani mau mengatakan kepada saudara bahwa dalam iman kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, bahwa keselamatan di dalam Kristus adalah keselamatan yang pasti. Pasti bukan oleh karena kekuatanmu, pasti bukan oleh karena usahamu, pasti karena oleh kasih karunia daripada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dalam rahmat-Nya, Ia tidak memberikan apa yang seharusnya menjadi bagian yang harusnya itu milik kita. Kematian, hukuman kekal, menanggung dosa sendiri. Tapi oleh karena salib Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya, oleh kemerdekaan yang telah Dia nyatakan dalam kehidupan kita, kita bebas daripada hukuman maut. Kita bebas daripada hukuman kekekalan. Dan dalam kasih karunia-Nya, Ia memberikan apa yang tidak seharusnya kita terima dan tidak layak kita terima, yaitu keselamatan. Sekali lagi saya mau mengulang kepada saudara, dalam rahmat-Nya
Ia tidak memberikan apa yang harusnya kita terima sebagai manusia berdosa, yaitu maut, yaitu hukuman kekal. Dan dalam kasih karunia-Nya, Ia memberikan apa yang seharusnya tidak kita terima, yaitu keselamatan kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya lanjut, saya terus mengingatkan semua saudara bahwa kita ada dalam Kristus. Mari kita bersyukur karena Dia telah memerdekakan kita dari hukuman maut, dari hukuman kekal, dari menanggung segala penderitaan sendirian, dari menanggung akibat dosa sendirian. Salibnya telah menyatakan kemerdekaan kepada saya dan saudara. Saya mau ingatkan dan mau menguatkan Anda dalam Kristus Tuhan, bahwa keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada engkau, yang telah memerdekakan engkau, adalah keselamatan yang pasti. Adalah keselamatan yang bukan karena usahamu, adalah keselamatan yang bukan karena pekerjaanmu, tapi karena oleh kasih karunia Tuhan. Sehingga dapatlah kita semua berkata bahwa kita bisa bebas dari rasa bersalah, karena rasa bersalah kita telah ditebus Tuhan di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan pada waktu engkau hari-hari ini mungkin bertanya-tanya, apakah penderitaan ini karena dosaku? Apakah penderitaan yang dialami oleh bangsa demi bangsa, apalagi pada saat pandemi COVID-19, apakah karena akibat dosa, akibat kesalahan? Bisa ya, karena dosa membuat segala sesuatunya menjadi buruk adanya. Ada tentu akibat daripada setiap dosa dan kesalahan yang Anda buat. Tapi pagi ini saya mau ingatkan saudara, di dalam Kristus, setiap dosa, setiap kesalahan yang Anda buat telah ditebus di kayu salib. Sehingga Anda tidak perlu lagi merasa bersalah atas setiap dosa-dosa di hari-hari yang lalu yang telah Anda dan saya lakukan. Karena Yesus telah mengampuninya. Yesus yang telah menyelesaikan segala sesuatunya di atas kayu salib. Sehingga ada seseorang yang berkata, bila Allah membuang dosa Anda ke laut, Ia memasang tanda, dilarang memancing di sini karena dosa saya dan dosa saudara sudah diampuni. Ya, dosa Anda dan dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai yang ke-10 berkata demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Paulus sedang menggambarkan tentang bagaimana berdosanya dia. Tentang bagaimana seharusnya dia tinggal dalam rasa bersalah. Karena sedemikian rupa kesalahan yang telah dia buat di hadapan Tuhan. Namun untuk mengingatkan semua kita, bahwa kita nggak boleh tinggal di hari-hari di mana kita berdosa. Tidak boleh tinggal dalam rasa bersalah. Kita harus mengalami kemerdekaan dari rasa bersalah. Dari rasa berdosa yang telah ditebus Yesus di atas kayu salib. Paulus mengatakan begini, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku sekarang. Garis bawahi. Oleh karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku sekarang, kata Paulus, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus tidak tinggal dalam rasa bersalah, walaupun dia katakan di sini bahwa betapa hinanya hidupnya dulu. Penganiaya jemaat Allah. Orang yang begitu buruk jika dihitung. Dari betapa berdosanya, betapa jahatnya dia. Tapi dia berkata, kasih karunia Tuhan mengubah segala sesuatu dalam kehidupannya. Sehingga oleh kasih karunia Tuhan itu membuat dia bekerja sedemikian rupa. Oleh kasih karunia Tuhan itu dia melakukan sebaik-baiknya apa yang dia bisa lakukan untuk Tuhan. Dan melayani Tuhan dengan begitu luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Allah telah memberikan Anda dan saya nilai A, bahkan sebelum Anda mengambil sebuah kelas. Kata-kata ini tuh mengingatkan kita
Tidak perlu Anda tinggal di masa lalumu. Tidak perlu Anda tinggal dalam rasa berdosamu. Karena oleh kasih karunia Anda telah dimerdekakan di dalam Tuhan. Anda telah diterima oleh Tuhan apa adanya. Siapapun, apapun, dan bagaimanapun Anda, Tuhan telah menerima Anda. Dan Dia sudah memerdekakan Anda dari setiap dosa dan kesalahan. Ada 3 hal sederhana yang kita mau pelajari pada pagi hari ini. Kalau Dia telah menyelamatkan Anda oleh kasih karunia. Kalau Dia telah memerdekakan Anda dari hukuman maut. Kalau Dia telah memerdekakan Anda dari hukuman kekal. Kalau Dia telah memerdekakan Anda dari setiap dosa demi dosa. Hari ini kita mau belajar hal yang pertama. Kemerdekaan haruslah sebuah kesempatan baru dalam kehidupan Anda untuk memulai sesuatu yang baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemerdekaan yang telah Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita oleh kematiannya di atas kayu salib. Haruslah itu merupakan kesempatan yang baru untuk Anda memulai hidup yang baru. Karena kalau Dia telah memerdekakan Anda dari dosa, kalau Dia telah memerdekakan Anda dari hukuman maut dan hukuman kekal, maka di dalam Kristus Anda harus memulai sebuah kehidupan yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesempatan untuk memulai hidup yang bersih. Karena kita ciptaan yang baru, kata Alkitab. Kita ini adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang, kata Alkitab. Artinya, segala sesuatu yang lama, yang tidak sesuai dengan kebenaran, segala sesuatu yang lama, yang bertolak belakang dengan kebenaran, harusnya kita tinggalkan. Dan mulailah sebuah kehidupan yang baru di dalam Tuhan, sebagaimana yang Tuhan mau. Paulus meninggalkan kejahatannya. Paulus meninggalkan perbuatan jahatnya. Bahkan Paulus meninggalkan status dia sebagai orang yang terhormat. Meninggalkan segala sesuatu yang dulu dianggap sebagai sesuatu yang sangat berharga. Yang pada akhirnya Paulus mengatakan, aku anggap sampah karena pengenalan akan Tuhan. Saudara, kehidupan lama harus kita tinggalkan. Kalau Anda harus memulai sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Kesempatan untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena Roh Kudus yang memampukan Anda dan saya untuk menjadi orang yang berkenan. Perkenanan Anda di hadapan Tuhan bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena usahamu. Tapi engkau berkenan kepada Tuhan karena Tuhan telah menerima Anda dan saya apa adanya. Sehingga menurut saya berkenan kepada Tuhan adalah sebuah gambaran kehidupan di mana Anda menaruh hidupmu dengan sengaja berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan sebagai tuntunan, menjadikan firman Tuhan sebagai terang. Karena Alkitab berkata firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup di mana Anda menaruh dengan sengaja hidupmu dalam jalan firman Tuhan. Anda mungkin bertanya, Pastor, kalau kita jatuh gimana? Kalau kita berbuat kesalahan gimana? Perkenanan kehidupan di hadapan Tuhan tidaklah membuat Anda tidak pernah jatuh, tidak pernah berdosa. Tapi bagi saya perkenanan hidup di hadapan Tuhan adalah di mana Anda dengan sengaja ketika Anda jatuh, ketika Anda terpeleset, ketika Anda mungkin berjalan ke arah yang salah, Anda memilih untuk terus kembali kepada Tuhan. Anda memilih untuk terus mengingat bahwa Dia telah menerima Anda apa adanya. Anda terus mengingat segala kebaikan Tuhan. Anda terus mengingat penerimaan Tuhan atas kehidupanmu. Sehingga seberapa dalam pun Anda jatuh, seberapa jauh pun Anda lari di hadapan Tuhan, perkenanan hidup di hadapan Tuhan akan membuat Anda kembali ke dalam pelukan Bapa. Kesempatan untuk justru Anda dan saya melayani Dia. Karena kita tidak lagi sebagai hamba dosa, tapi kita ini hambanya Tuhan. Dan teman-teman semuanya, adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan, di mana kita berkesempatan untuk melayani Raja di atas segala raja yang telah memerdekakan kita. Mulailah Anda
di dalam merdeka dalam Tuhan, mulailah Anda untuk memiliki kehidupan yang melayani. Melayani Tuhan dalam kehidupanmu sehari ke sehari. Melayani Tuhan tidak ada saja di gedung gereja. Tidak saja di gedung gereja. Hari-hari ini banyak gereja yang tidak bisa melakukan aktivitas di gedung gereja. Saya tidak mengistilahkan bahwa gereja tutup. Sejak COVID melanda Indonesia, gereja tidak pernah tutup karena gereja terus berjalan. Ibadah online terus berjalan. Dan justru gereja yang sesungguhnya terus hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Hadir di tengah-tengah komunitas. Hadir di tengah-tengah rumah-rumah kita. Hadir di jalan-jalan. Hadir dimanapun Anda dan saya berada. Karena kita adalah gereja yang sesungguhnya. Yang dimana kita punya kesempatan untuk melayani dunia ini dengan menjadi terang. Menjadi garam. Menjadi pengaruh yang baik. Menjadi pengaruh yang positif. Ada banyak orang-orang sekarang yang kata-katanya pesimis. Kata-katanya negatif. Tidak sedikit saya menjumpai orang mengeluh dengan krisis ini. Tidak sedikit orang yang bertanya-tanya kapan krisis ini berhenti. Tapi saya mau mengatakan kepada saudara, hari ini adalah kesempatan yang baru yang Anda harus mulai untuk Anda bisa melayani Tuhan. Mungkin Anda gak bisa melayani di gedung gereja. Mungkin Anda gak bisa jadi singers, worship leader, ya, pemain musik, pengkhotbah, atau apapun yang orang bisa lakukan dalam konteks melayani di gedung gereja. Tapi hari ini Anda bisa mendoakan keluargamu. Anda bisa mendoakan sahabatmu. Anda bisa mendoakan bahkan orang yang mungkin mencelakaimu. Ini kesempatan baru di mana Anda bisa memulai sebuah gaya hidup yang melayani. Ini kesempatan di mana keuanganmu Anda bisa pakai bukan saja untuk dimakan sendiri. Bukan saja untuk mencukupkan diri sendiri, tapi ini kesempatan di mana Anda memulai untuk bisa melayani orang lain dengan memberkati orang lain dengan keuanganmu. Ada banyak orang-orang yang kena dampak daripada COVID yang hari-hari ini butuh pertolongan. Saya bersyukur bahwa gereja ini dalam beberapa bulan ini terus menyalurkan bantuan kepada mereka yang kena dampak COVID-19. Saya percaya bahwa di sekitar Anda juga banyak orang-orang yang sebenarnya membutuhkan pertolongan. Yang dimana Anda diutus Tuhan untuk melayani mereka. Jangan khawatir ketika Anda memberi. Jangan takut ketika Anda menabur. Karena setiap pemberian adalah kesempatan di mana Anda jadi berkat. Dan saya percaya berkat Tuhan akan terus melimpah dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Inilah kesempatan di mana Anda bisa menolong orang lain. Inilah kesempatan di mana Anda bisa mengatakan apa yang bisa membangkitkan kehidupan kepada orang lain. Ini kesempatan di mana Anda bisa pakai handphonemu, smartphonemu, ya, untuk posting hal-hal yang membangkitkan harapan. Bukan hal-hal yang justru mematikan harapan. Apapun situasi kita. Ya, gunakan handphonemu untuk melayani dunia maya. Karena siapapun yang batas statusmu, engkau sedang menabur kepada mereka semua lewat perkataan. Tulislah hal-hal yang membangkitkan semangat hidup. Postinglah foto-foto kegiatan di mana Anda tergambar sebagai orang yang terus beraktivitas. Bukan berhenti, bukan berbaringan terus. Tapi Anda terus beraktivitas, Anda terus berusaha. Ada banyak cara di mana Anda bisa melayani Tuhan tidak saja di gedung gereja, tapi di dunia yang luas ini, di duniamu, di keluargamu, di kantormu, di perusahaanmu. Jadilah orang yang mau memulai sebuah gaya hidup melayani, karena kita adalah hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Allah memerdekakan manusia dari dosa bukanlah untuk memberikan mereka kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan, melainkan kebebasan untuk melakukan apa yang Ia inginkan, yaitu hidup dalam kebenaran dan terus memulai sebuah gaya hidup melayani Tuhan, melayani sesama, melayani komunitas, melayani keluargamu. Saudara, sebelum kita masuk poin yang kedua, saya percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan sedang buka banyak kesempatan untuk Anda jadi melayani Tuhan. Ayo, yang melayani Tuhan itu bukan saja volunteers, bukan saja pastor, bukan saja L1, bukan saja para leader di gereja, tapi semua saudara
punya kesempatan hari-hari ini yang sangat terbuka untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang kedua pada pagi hari ini kita mau pelajari adalah kemerdekaan yang Tuhan beri kepada kita adalah untuk mengalami mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Apa maksudnya, Pastor? Ya, kemerdekaan di dalam Tuhan tidak saja menyelamatkan Anda dari hukuman kekal. Tidak saja adalah kesempatan di mana Anda memulai sebuah gaya hidup melayani Tuhan. Gaya hidup di mana Anda memulai hidup dalam kebenaran. Tapi justru kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya juga untuk Anda dan saya mengalami hari demi hari hidup di dalam mujizat dan dalam pertolongan Tuhan. Menariknya, mujizat dan pertolongan Tuhan tidak saja Anda alami di hari-hari baik yang dimana Anda berpikir gak ada krisis, gak ada tekanan, gak ada hal-hal yang mungkin mengancam hidupmu. Tapi banyak mujizat dan pertolongan Tuhan kalau Anda baca sejarah Alkitab justru datang di saat-saat yang Anda tidak inginkan. Situasi krisis, situasi yang mengancam, situasi yang terjepit. Laut Teberau terbelah menjadi dua. Dan orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut, di tanah yang kering. Karena ada krisis yang memulainya. Anda tahu kisah itu. Daud bisa mengalahkan Goliat yang kata Alkitab seorang pendekar. Karena ada krisis. Orang Israel dilanda ketakutan 40 hari. Tidak ada yang berani menghadapi Goliat. Goliat tinggi besar. Sebuah hal yang mengancam banyakkan orang pada waktu itu. Tapi justru di krisis itu Anda tahu sama-sama kisahnya. Daud mengalahkan Goliat yang dia katakan, aku datang bersama dengan Tuhan panglima bala tentara Israel yang kau tantang itu. Di tengah krisis justru Daud mengalami pertolongan yang hebat dan luar biasa. Wanita yang 12 tahun pendarahan, dia berkata, asalku jamah saja jubah-jubahnya aku sembuh. Kata Alkitab dia telah berusaha menghabiskan harta bendanya ke tabib dan berbagai macam usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Dia semakin sakit. Pada waktu Yesus berjalan menuju rumah kepala rumah ibadat yang namanya Yairus yang anaknya sakit dan dikatakan orang sudah mati. Di sekumpulan begitu banyak orang dia merangkak sekuat tenaga. Yang Anda tahu sama-sama tidak boleh wanita yang pendarahan ada di sekumpulan banyak orang. Tapi dia mengambil resiko. Ya, dia berkata, asalku jamah saja jubah-jubahnya, aku sembuh. Di dalam hatinya, di tengah-tengah krisis, dia menetapkan untuk tetap mempercayai Tuhan. Dan mujizat terjadi dalam kehidupan. Ada begitu banyak pertolongan dan mujizat dimulai dari sebuah krisis. Kalaupun Anda katakan COVID-19 ini adalah sebuah krisis, maka ketahuilah, kemerdekaan yang Tuhan beri kepada kita adalah juga kesempatan untuk Anda mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan di tengah-tengah krisis ini. Markus 14, 32, 34. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan sangat gentar. Wow! Sampai di sini waktu saya baca ini, Yesus yang memerdekakan Anda dan saya mengalami situasi krisis yang dalam kemanusiaannya kata Alkitab dia merasa takut, dia merasa gentar. Sama halnya dengan saya dan saudara yang mungkin mengalami hal-hal yang sedemikian rupa. Hari-hari ini begitu banyak orang yang mungkin berkata, apa Tuhan tahu perasaan saya? Apa Tuhan tahu ketakutan saya? Apa Tuhan tahu rasa yang ada di hidupku? Saudara, dia telah mengalami penderitaan yang engkau gak bisa bayangkan sekalipun. Yang saya sering berkata di atas kayu salib, dia berkata sudah selesai. Dan dia membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus sertanya. Dia sangat takut dan gentar. 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya.
tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Saya hanya membaca ayat ini untuk menunjukkan kepada Anda bahwa Yesus mengalami krisis yang dia katakan. Dia sedih, gentar, takut. Tapi sesungguhnya Anda tahu kelanjutan kisah ini. Karena kematian Yesus di kayu salib adalah tujuan utama kenapa dia datang di muka bumi ini. Yaitu karya keselamatan. Untuk memerdekakan saya dari hukuman maut. Untuk memerdekakan saudara dari hukuman dosa. Dan oleh kasih dan rahmat-Nya kita mendapatkan keselamatan kekal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita semuanya. Tapi menarik, saya mau katakan kepada Anda pada pagi hari ini, pada saat ini, bahwa Yesus mengalami krisis. Bahwa Yesus tahu situasi di mana Anda berkata mungkin, apakah Tuhan tahu? Apakah Yesus pernah merasakan penderitaan yang aku rasakan? Dengarkan baik, dia merasakan, dia tahu, dan dia justru mau menolong saya dan mau menolong saudara. Getsemani adalah tempat untuk menekan, memeras, menghancurkan buah zaitun hingga mengeluarkan minyak. Itulah yang terjadi kepada Yesus. Sebuah situasi yang sebenarnya sedang menekan dia, memeras dia. Sebuah situasi yang tidak mudah. Bayangkan ini. Bayangan kematian ada di hadapannya. Dan apa yang lebih sulit lagi adalah Yesus tahu caranya bagaimana nanti dalam proses di mana dia menuju ke kayu salib. Oleh karena itu saya berkata tadi bahwa jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak tahu apa yang Anda dan saya rasakan. Dia telah melewati semuanya. Supaya kemerdekaan yang dia berikan kepada Anda justru mengingatkan Anda juga bahwa itu kesempatan untuk Anda mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Dia tahu bagaimana caranya ia mati. Didahului pengkhianatan. Dilanjutkan dengan cemoohan. Diludahi. Dicambuk. Dan dengan paku di ujung-ujungnya. Tangannya, kakinya. Dengan tombak yang menombak lambungnya. Belum lagi mahkota duri yang akan menusuk pembuluh darah dan syaraf di kepalanya, yang membuat penderitaan seolah tak tertahankan. Dalam kemanusiaannya, dia merasa gentar, dia merasa ketakutan. Bahkan Anda tahu keringatnya mengalir deras seperti darah yang bercucuran. Tidak ada penderitaan yang sedemikian rupa yang dialami oleh saudara dan saudara. Yang dialami oleh saudara dan saya. Semua penderitaan yang terberat, yang terliar, yang tersulit, pengkhianatan, cemoohan. Dengarkan, dia Tuhan. Tapi karena untuk saya dan saudara, dia merendahkan dirinya. Bahkan lebih rendah daripada saya dan saudara. Menjadi hamba, taat, sampai mati di kayu salib. Supaya Anda dan saya dimerdekakan dari hukuman maut. Dan Anda memiliki sebuah harapan. Bahwa penderitaanmu, kesulitanmu, telah Yesus tanggung di atas kayu salib. Dan adalah kesempatan untuk Anda melihat pertolongan dan mujizat. Oleh karena itu Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Paulus sudah menggambarkan
tentang bagaimana segala penderitaanmu, ujianmu, kesulitanmu gak akan pernah melebihi kekuatanmu. Pada waktu kita dicobai, kata firman Tuhan, Dia berikan jalan keluar, Dia berikan kekuatan. Dia juga mengatakan bahwa Allah itu setia. Sehingga kata Paulus, kita bisa menanggungnya. Di ayat yang lain Paulus berkata bahwa segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Saudara, kemerdekaan yang Tuhan beri adalah kesempatan untuk Anda menerima pertolongan, menerima mujizat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah kesempatan untuk Anda menerima terobosan demi terobosan kehidupan. Kalau Anda diberikan mandat untuk berkuasa, kenapa Anda memandang dengan ketakutan kalau Anda memiliki kuasa dalam kehidupan sehari-hari untuk menghadapi krisis apapun juga? Jangan izinkan situasi, bahkan apa kata orang, apa kata dunia, apa kata situasimu, untuk engkau kehilangan identitasmu di dalam Tuhan sebagai orang yang telah dimerdekakan, yang justru dalam krisis tersedia mujizat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, kemerdekaan adalah kesempatan Anda untuk mengalami pertolongan Tuhan, mujizat, sekalipun krisis melanda Anda dan melanda saya. Hal yang terakhir, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita justru untuk membuat Anda mempunyai gaya hidup yang punya misinya Tuhan. Untuk apa Anda ada di dunia ini? Untuk apa Anda hidup sampai hari ini? Saya sering berkata bahwa kalau Anda hidup sampai hari ini, berarti ada rencana Tuhan yang harus terjadi lewat kehidupanmu, melalui kehidupanmu, untuk engkau melihat hidupmu menjadi sebuah kehidupan yang menjadi keindahan bagi orang lain, menjadi keindahan bagi kemuliaan Tuhan. Maka lewat kehidupanmu Tuhan bisa pakai untuk orang-orang bisa melihat Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 12:27. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Ya, selamatkan aku dari saat ini. Oh tidak, kata Alkitab. Sebab untuk itulah aku datang dalam saat ini. Ada sebuah situasi di mana Anda mungkin bisa memilih, Tuhan selamatkan aku dari krisis. Selamatkan aku dari krisis ini. Selamatkan aku dari kesulitan ini. Selamatkan aku. Jauhkan aku daripada yang buruk. Jauhkan aku daripada yang jahat. Ya, itu bisa menjadi doa saya dan saudara. Tapi bukankah kehidupan ini adalah sebuah kehidupan yang tidak mudah, yang justru kadang-kadang Tuhan memang sengaja bawa Anda dan saya di lembah. Membawa Anda dan saya di gunung-gunung yang tinggi. Membawa Anda di situasi yang terjepit, yang justru di situ Tuhan pakai Anda untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan ya apa yang Tuhan justru mau. Makanya saya berkata di poin yang pertama tadi, dan saya sudah singgung tadi, bahwa di krisis ini Anda dan saya punya kesempatan untuk melayani, yang dimana sebenarnya Anda sedang melakukan misinya Tuhan di muka bumi ini, yaitu memakai Anda dan saya untuk menjadi keindahan bagi dunia ini. Anda mungkin masih bingung, apa keindahan hidup yang bisa orang lihat lewat kehidupan Anda? Simple. Kata Alkitab, pergi dan hasilkan buah. Nyatakan imanmu lewat perbuatan demi perbuatanmu. Dimulai dari hal yang sederhana. Apa yang Anda katakan tentang situasi apapun di hari-hari ini. Sehingga orang mengetahui, mendengar, bahwa lewat mulutmu memperkatakan kehidupan, lewat mulutmu memperkatakan apa yang baik, apa yang benar. Saudara dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, kemerdekaan yang Tuhan beri kepada Anda dan saya adalah kesempatan untuk Anda dan saya menjadi berkat. Itu misi Anda dan saya. Hiduplah di tengah-tengah pandemi ini dengan mengerti misinya Tuhan. Lewat Anda dan saya, Anda sedang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Untuk terang bisa dilihat dari hidupmu.
untuk terang bisa menerangi sekitarmu lewat kehidupan. Mazmur 73 ayat terakhir mengatakan bahwa aku suka dekat pada Allah. Dan dia berkata, dia mau menceritakan segala kebaikan, kemuliaan Tuhan. Padahal kalau Anda baca Mazmur 73, Asaf sudah menceritakan tentang bagaimana dia cemburu. Dia merasa gak ada gunanya mengikut Tuhan sampai dia masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya, dan dia memutuskan bahwa dia mau suka dekat pada Allah. Sekalipun dagingku dan hatiku, kata Asaf, habis lenyap. Dia berkata, Tuhan adalah bagianku selama-lamanya. Sehingga kalau dia hidup, kata dia mau menceritakan segala kebaikan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya akan akhiri seni firman Tuhan dengan membaca beberapa ayat yang mau mengingatkan kepada Anda. Betapa Tuhan telah memerdekakan Anda dan saya. Dan betapa dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara di tengah-tengah krisis ini sekalipun. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami adalah bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Kata Alkitab. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi saya dan mengasihi saudara. Saudara, Tuhan mengasihi kita. Dia telah memerdekakan kita. Dia telah membebaskan kita dari hukuman maut, hukuman kekal. Dan dia telah memerdekakan kita dari dosa-dosa yang Anda dan saya sudah lakukan. Hari ini, jadikan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk Anda memulai sebuah gaya hidup yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Kemerdekaan yang Tuhan beri kepada Anda saya adalah kesempatan untuk Anda dapat mengalami mujizat dan pertolongan sekalipun dalam situasi krisis. Kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada Anda juga adalah kesempatan untuk Anda menjadi orang yang hidup oleh misinya Tuhan. Kenapa Anda masih ada sampai hari ini? Yaitu untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, menjadi gereja yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Terima kasih buat kemerdekaan yang telah Engkau beri bagi kami. Oleh kematian-Mu di kayu salib, Engkau telah memerdekakan kami dari dosa. Engkau telah memerdekakan kami, membebaskan kami dari hukuman kekal, daripada hukuman maut. Dan hari ini kami belajar bahwa kemerdekaan yang Kau beri adalah kesempatan bagi kami untuk memulai hidup yang baru. Karena yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Tolong kami untuk terus memulai hal yang baru dalam kehidupan ini sesuai dengan rencana-Mu. Tolong kami Tuhan agar supaya kami tidak tinggal dalam kebiasaan yang lama. Tidak tinggal dalam karakter yang lama. Tapi terus kami berproses memulai hal yang baru. Tolong kami juga Tuhan untuk memahami bahwa kemerdekaan yang Kau beri kepada kami adalah juga kesempatan pada saat krisis, pada saat tekanan,
pada saat-saat yang sulit datang, itu kesempatan bagi kami untuk terus kami ingat. Kesempatan untuk kami melihat pertolongan dan mujizat daripada Tuhan. Segala krisis, tekanan, kesulitan, kesusahan telah Engkau tanggung di atas kayu salib. Sehingga kami juga dalam kemerdekaan dalam Kristus percaya kami dapat melalui krisis apapun. Dan justru mengalami pertolongan dan kemenangan. Pakai kami juga Tuhan untuk hidup dalam misinya Tuhan di muka bumi ini. Yaitu memakai kami, memanggil kami, mengutus kami untuk jadi berkat, jadi terang, jadi garam. Membawa kehidupan, memperkatakan kebenaran di tengah-tengah komunitas kami. Tolong kami untuk menjadi gereja yang sesungguhnya. Di mana kami hadir di dunia ini untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dengan kesehatan dan kekuatan. Diberkatilah Engkau dengan damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah pekerjaan dan usahamu. Bahkan Tuhan memerintahkan segala berkat datang kepada hidupmu. Datang kepada keluargamu. Datang kepada rumah tanggamu. Lihatlah dengan mata iman. Tuhan yang mengasihi kita. Tidak pernah meninggalkan Anda. Memelihara kita dengan kasih karunia-Nya. Terima berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan sempurna buat kita semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati semua saudara. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan baik-baik. Dan sampai berjumpa di online service berikutnya. Tuhan berkati semua saudara. Halo, saya percaya Tuhan sudah memberkati kita semua. Sampai jumpa di online service minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat. God bless you.